Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan juga agama dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimenangkan oleh Allahu Rabbul Alamin dari setiap sistem-sistem yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Walaupun orang-orang kafir, walaupun orang-orang musyrik, walaupun orang-orang munafik mencoba memadamkan cahaya Allah, wallahu mutimmu nurihi. Allah tetap memenangkan cahayanya. Allah tetap memunculkan cahayanya walaupun mereka berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan Islam. Jamaah sidang salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya berarti Allah mencintai hamba tersebut. Siapakah yang Allah cintai? Yang Allah cintai tidak lain dan tidak bukan adalah hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur kepadanya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berdoa ketika berada di depan multazam. Beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah hamba adalah hambamu yang sedikit, ya Allah. Kemudian sahabat lain bertanya ketika mendengar doa Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa maksud engkau ya Umar? Engkau meminta kepada Allah agar menjadi golongan hamba Allah yang sedikit. Kemudian Umar menjawab, aku meminta kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam golongan hambanya yang bersyukur. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Sabah ayat ke-13, wa qalil min ibadiyasy syakur, amat sedikit hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur. Jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus mampu dengan menggunakan kekuatan iman yang ada dalam kolbu kita. Perlu menggunakan keimanan yang ada di dalam kolbu kita. Karena seringkali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini seringkali melalaikan daripada ketaatan kepada Allahu Rabbul Alamin. Karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya mampu melalaikan hambanya dari jalur ketaatan. Oleh karena kita dapati mereka yang menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala itu adalah mereka sebenarnya yang terlena dengan aneka macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Contohnya Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surah Al-Waqiah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa zillim yahmum. Alangkah
mengerikannya golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Mereka yang berada di bawah naungan asap yang hitam dan berada di dalam air yang sangat panas sekali. La baridi wala karim, tidak menyenangkan dan juga tidak menyejukkan. Kenapa bisa masuk ke dalam neraka jahim? Mengapa mereka manusia tersebut bisa masuk ke dalam nerakanya Allah yang begitu sangat mengerikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya dulu ketika di dunia mereka suka bersenang-senang. Mereka suka bermewah-mewahan. Bahkan di dalam sholat maghrib biasanya kita mendengar imam itu membaca surat At-Takatsur yang bunyinya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari mengingat Allah. Bermewah-mewahan, bersenang-senang dengan kehidupan dunia telah melalaikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam lubang kubur. Jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan di dalam kitabnya, seorang hamba dinilai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menjalankan 3 rukun syukur. Apa 3 rukun syukur tersebut? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu ia meyakini bahwasannya nikmat yang ia dapati, yang ia peroleh itu adalah dari dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Meyakini dengan hati, menghujamkan di dalam hati, sama dengan persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali adalah Allah. Kemudian ada yang namanya tasdik, membenarkan di dalam kolbu, bahwasanya kita yakin betul Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan alam semesta ini, zat yang maha kaya. Bagaimana kita takut miskin sedangkan kita adalah zat Allah yang Al-Ghani, yang maha kaya. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang dikatakan bersyukur ketika ia senantiasa menyebut nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan hendaklah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasalah kalian memujinya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada hamba nikmat bisa melihat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada hamba nikmat bisa mendengar. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menganugerahkan kepada hamba keimanan kepadanya. Di tengah banyaknya orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, di tengah banyaknya orang-orang yang munafik, yang tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, di tengah banyaknya orang-orang yang kebingungan bagaimana memahami ajaran Islam, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memasukkan hamba ke dalam golongan hamba-hamba Engkau yang meniti jalan kebenaran. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu adalah engkau mempergunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan kemauan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Allah mengaruniakan nikmat kepada kita harta. Kita infakkan harta itu fi sabilillah, di jalan Allah, untuk membantu perjuangan kaum muslimin, untuk membantu kelancaran dakwah. Allah mengaruniakan kepada kita jabatan, kita gunakan untuk membantu perjuangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita mata. Mata ini kita gunakan untuk hal-hal yang mengandung keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika kita menjalankan 3 rukun syukur ini, janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat yang aku berikan kepada kalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, salah satu indikator mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka tidak terlena dengan banyaknya amal yang dilakukannya. Karena seringkali kita dapati seorang yang gemar beramal, gemar melakukan ibadah, seringkali mengira bahwasannya ia termasuk hamba Allah yang bersyukur, sehingga akhirnya futur, malas untuk melakukan ketaatan kembali. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Beliau adalah sosok manusia yang diberikan karunia nikmat dari Allah yang begitu sangat luas, baik di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni Rasulullah SAW, baik dosa yang lalu ataupun dosa yang akan datang. Tidak ada nikmat yang lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala melainkan ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, jamaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang teramat sangat luas. Begitupun sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu apakah mereka tertipu dengan nikmat-nikmat tersebut? Ternyata tidak, jamaah. Kita saksikan bagaimana Rasulullah SAW, beliau bangun di tengah malam, beliau melakukan qiyamul lail, menghadap Allah Subhanahu wa taala, ruku dan sujud kepada Allah, dalam kondisi berdiri dengan berdiri yang sangat lama, hingga didapati oleh ibunda Aisyah, kaki beliau sampai bengkak-bengkak. Lalu ibunda Aisyah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa engkau ya Rasul, yang telah lalu dan yang akan datang? Maka kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Begitupun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka adalah sahabat yang telah dijamin masuk surga. Namun intensitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu sangat besar, begitu sangat tinggi kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah mengelompokkan kita ke dalam hamba-hambanya yang senantiasa mampu melakukan kebaikan dan ketaatan. Amin, amin rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi Syam. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin fi kulli makan wa zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.